Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita masuk ke video yang kedua hari ini, yaitu tanggal 27 Juni. Kita akan bahas saham yang berikutnya, yaitu saham IPCC. Ya, IPCC hari ini menguat 1,59% ya. Hari ini high-nya sempat menyentuh target di 655, tapi sayangnya nggak bisa tembus dan nggak bisa close di atasnya. Masih boleh dipantau besok kalau misalkan dia berhasil bergerak kembali di atas harga close hari ini. Ya, masih bisa ditarget di harga 655 dan juga harga 675. Ini masih boleh dipantau karena IPCC masih berhasil close di atas MA 10, 20, 30, 100 dan 200. Ya, IPCC hari ini masih boleh. Kalau misalkan teman-teman hari ini ada yang masuk juga nggak apa-apa. Jadi jangan lupa untuk targetnya ya. Nah, hari ini dia belum bisa close di atas harga 640 nih. Kalau misalkan dia bisa close di atas harga 640 besok, atau minimal paling nggak targetnya bisa close di atas 655 ya. Bisa di 65, di 660 ini bagus. Jadi masih boleh diperhatikan apakah IPCC ini akan kembali ke bawah atau justru akan lanjut nih ke utara, mengingat saham ini juga masih uptrend. Oke, kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu BSML. Nah, BSML hari ini sudah menyentuh lagi harga 1040. Apakah besok atau di perdagangan minggu ini dia bisa keluar dari area 1040 atau bahkan bisa close mungkin di atas harga 1110. Nah, kalau bisa sudah mulai bergerak di atas EMA 10, 23 dan 30, teman-teman boleh perhatikan lagi nih untuk pergerakan BSML. Tapi jangan lupa untuk stop lossnya saham ini jika bergerak lagi atau memotong lagi pergerakan moving average-nya. Takutnya nanti kayak di tanggal 6 Juni ya, waktu dia sudah bergerak di atas moving average tapi dia ternyata kembali close, ya harusnya teman-teman udah mesti persiapkan exit plan-nya. Ternyata dia terus turun. Nah, sekarang sedang berada di area EMA 100. Nah, di support EMA 100 ini dia harga close tertinggi itu di harga 1040. Tapi lihat aja apakah nanti dia akan bisa keluar dari zona 1040 dan 8.880. Nah, kalau bisa keluar dan bisa bertahan mungkin di area 1145 nih sudah boleh diperhatikan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau spec buy besok, ya mungkin targetnya pendek dulu. Mungkin bisa jual di 1045 atau bisa jual di 1110. Tapi kalau misalkan dia turun lagi ke bawah, tunggu aja dulu ada momentum yang bagus untuk masuk. Tapi kalau saran saya ya tunggu dia breakout dan bisa kuat berada di atas 1040 atau paling tidak di atas 1110. Ini bagus kalau misalkan dia bisa sudah, apalagi kalau sudah mulai bergerak atau konsolidasi lagi di area di atas moving average. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya, yaitu saham Temas. Ya, Temas hari ini menguat ya 7,29%, berhasil naik lagi pergerakannya di atas moving average. Dan Temas hari ini close di harga 2.650 ya. Belum mencapai targetnya di harga 2.690. Kita lihat aja besok apakah dia akan lanjut untuk mencapai target-target selanjutnya 2690, 2820, 3070, bahkan bisa kembali nih ke harga close tertingginya di tanggal 2 Juni yaitu 3220. Jadi kita lihat aja apakah Temas bisa lanjut lagi naik. Mengingat hari ini volumenya juga mulai naik lagi ya dibanding hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan kalau misalkan dia nggak lanjut dulu, mungkin dia mau sideways dulu, konsolidasi lagi, atau mungkin bisa langsung naik. Tapi biasanya kalau Temas ini kalau udah mulai bergerak di atas moving average, biasanya ya paling tidak kalau nggak lanjut trennya, ya dia konsolidasi dulu berapa hari selama nggak bergerak lagi di bawah moving average. Tapi kalau bergerak di bawah moving average, ya ini mesti hati-hati juga untuk saham ini. Biasanya kalau udah turunnya cukup panjang, tapi kalau udah naik juga naiknya cukup panjang untuk saham ini. Jadi Temas boleh diperhatikan untuk perdagangan minggu ini apakah dia lanjut ke harga 2690, 2820, bahkan bisa ke 3220. Jadi dipantau aja
sudah bagus posisinya, close-nya di atas EMA 10, 20, 30, 100 dan 200. Lanjut ya ke saham HICE. Ya, HICE hari ini closingnya bagus, bisa close di atas EMA 10, 20, 30 dan 100. HICE close di harga 264 ya, di harga 246, persis satu tik di atas harga EMA 30 yaitu 244. Jadi lihat aja apakah dia akan lanjut. Nah, mengingat ini juga salah satu zona harganya dia, yaitu ya 246. Hari ini close ya di 246 ya, tapi kita lihat apakah besok dia lanjut naik atau justru akan kembali ke bawah. Mengingat hari ini cuma satu tik, tapi kembali lagi semua market kita nggak ada yang tahu. Teman-teman antisipasi aja selama dia nggak tembus area support mungkin di harga, saya rubah dulu ya, nggak menembus harga 220, teman-teman boleh perhatikan. Tapi kalau misalkan dia udah close di bawah harga 220, ini sebaiknya teman-teman bisa kabur dulu atau exit plan-nya seperti apa. Tapi kita lihat aja apakah besok dia bisa bertahan atau di minggu ini atau di perdagangan minggu ini dia bisa bergerak di atas harga 246. Kalau dia bisa bergerak di atas 246, kita lihat apakah dia bisa mencapai targetnya di harga 302 dan juga di 326. Kalau bisa mencapai target ini bagus, kita tunggu aja di minggu ini atau minggu depan. Mudah-mudahan bisa langsung jalan. Kalau bisa langsung jalan ini bagus. Atau dia akan ya mungkin akan retest dulu 246 ya, kalau misalnya dia udah mulai bergerak di atas 246 ya. Karena hari ini memang close di atas moving average, tapi dia belum bisa menembus 246 ya. Oke, lanjut ya ke saham berikutnya yaitu saham IPTV. Nah, IPTV ini akhirnya hari ini bisa close di harga 117. Setelah sekian hari dia belum berhasil close di atas harga 116 ya. Ini teman-teman boleh perhatikan besok apakah dia akan lanjut ke target 129 atau tidak. Karena dari closingnya hari ini sangat bagus ya, karena bisa close di harga close yang belum pernah dia tembus nih, 116. Nah, hari ini dia bisa close di harga 117. Ini bagus. Kita lihat apakah besok dia bisa melewati resisten ini dulu, resisten 121. Kalau dia bisa menembus resisten 21, kemungkinan besar ke 129 itu sepertinya mudah ya tercapai. Nah, kalau bisa tembus 129, kita tunggu aja apakah dia bisa menembus harga 131. Nah, kalau sudah mulai bergerak di atas EMA 100, mudah-mudahan ini akan semakin menarik ya untuk IPTV. Jadi teman-teman yang belum punya boleh diperhatikan nih besok apakah dia akan langsung bergerak dari pagi ataukah akan pelan-pelan dulu. Tapi boleh diperhatikan selama dia masih bergerak di atas 116 atau minimal di 117, teman-teman boleh silakan masuk. Tapi jangan lupa untuk stop loss-nya kalau sudah keluar dari zona harga ini ya sebaiknya keluar dulu. Jangan di hold, mendingan cari saham yang lain. Oke. Kita lihat saham yang lain ya, kita lanjut ya, yaitu saham BMTR. Nah, BMTR hari ini closing sangat bagus ya. Setelah kemarin itu di perdagangan hari Jumat dia berhasil close di atas EMA 10, 20, 30, 100 dan 200. Ini juga ada saya bahas di video hari Jumat kemarin. Dan mencapai target ya hari ini ya. Sebetulnya dia mencapai target di harga 296. Capai target dan close di harga 300, bahkan sempat menyentuh target 310. Nah, kita lihat aja lagi apakah dia akan lanjut, apakah dia akan menembus 310-nya untuk BMTR. Nanti kita akan cari lagi target berikutnya. Mungkin besok ya kita lihat, kalau misalkan dia tembus, kita akan carikan target barunya. Ini juga masih boleh diperhatikan karena mengingat hari ini dia berhasil close di atas harga close tertingginya di tanggal 9 Juni. Jadi oke, hari ini menguat 6%. Ini jarang terjadi BMTR bisa 6% kalau udah jalan. Nah, tapi ini teman-teman juga boleh perhatikan ya, setiap kejadian ada dia kenaikan yang cukup tinggi ya. Ini 6% ini biasanya
pergerakan dia rata-rata biasanya itu 3% kalau naik. Nah, ini hari ini 6%, berarti 2 kalinya. Nah, teman-teman boleh perhatikan nih. Biasanya setelah ada pergerakan yang cukup kuat, besoknya merah. Seperti di tanggal 22 dan 31. Begitu juga di tanggal 21 dan tanggal di tanggal 20 dan tanggal 21. Nah, ini juga teman-teman mesti hati-hati nih. Kalau misalkan kejadiannya sama dengan kondisi kedua ini, ya, atau kita cari yang lain waktu dia breakout atau nggak ada terdekat ini ya. Kalau misalkan besok merah atau menembus 2 ke bawah lagi, menembus 296, sebaiknya teman-teman take profit aja dulu. Takutnya dia turun lagi, mau nempel-nempel lagi dengan moving average. Nah, itu strateginya mungkin seperti itu. Karena memang ada beberapa saham yang dia akan mengulang pola yang sama. Nah, kita lihat apakah BMTR ini akan mengulang pola yang sama, ya. Ini 6% juga, di sini 6% juga. Ini 6% ya. Kita lihat apakah dia akan mengulangi pola yang sama seperti di tanggal 30 Maret dan 31 Maret, dan juga di tanggal 20 April dan 21 April. Masih boleh diperhatikan apakah besok dia turun. Nah, kalau teman-teman yang masih hold, boleh antisipasi. Kalau misalkan turun di bawah 296 ya keluar aja dulu, take profit. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu SCMA. Ya, SCMA masih bergerak terbatas ya. Hari ini nggak bergerak, justru malah harganya sama dengan harga close kemarin, yaitu di 232. Tunggu aja apakah dia akan koreksi lagi. Jadi ini juga mesti hati-hati dengan posisi seperti ini. Jadi kalau misalkan dia turun lagi di bawah pergerakan moving average, ya sebaiknya selesaikan saja dulu. Tapi kalau misalkan dia besok berhasil keluar dari zonanya dia, paling nggak bisa keluar dari harga high-nya hari ini, ya, menembus harga high hari ini, yaitu di harga sebentar. Nah, kalau dia bisa bergerak di atas 238, ya tinggal lihat aja apakah dia bisa menembus harga 246 atau tidak. Kalau bisa menembus harga 246 bagus, ya mudah-mudahan dia bisa langsung ke target-target selanjutnya, ya menembus EMA 100-nya dulu, atau mungkin target selanjutnya di EMA 200 atau bahkan harga tertinggi terdekat di harga tertinggi, close tertinggi di tanggal 5 April, yaitu di 296. Ini masih boleh dipantau, masih bergerak, mungkin masih konsolidasi ya, konsolidasi dan akumulasi mungkin di sini, ya kita lihat aja. Tapi selama dia masih bergerak di atas moving average, teman-teman boleh pantau, atau mau beli dekat-dekat di moving average mungkin di harga 232, 230, ya silakan aja. Tapi mesti hati-hati kalau misalkan dia sudah mulai bergerak di bawah harga 226, ya. Nah, kalau misalkan sudah mulai bergerak di 226, ya kita kasih spread di 222. Ini juga mesti hati-hati. Kalau misalkan dia turun, ya sebaiknya exit dulu. Lebih baik cari saham yang lain. Oke. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu saham BIT. Nah, BIT hari ini menguat 1,67%, tapi belum berhasil keluar dari zona harga 62 ya. Hari ini sempat naik sampai ke 62. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan, kalau dia bisa keluar dari zona ini ya, nah, ini boleh. Nah, ini untuk BIT ini, kalau misalkan dia besok bergerak di atas 62, ya mudah-mudahan bisa mencapai targetnya di 68 nih, ya. Kalau bisa ke 68 atau bahkan menembus 68, yang bagus banget. Tapi kita tunggu aja. Tapi hari ini BIT bagus, masih bisa bertahan di atas EMA 10, 20, 30 dan 100. Masih tertahan di EMA 200. Mudah-mudahan ini mau tren panjang ya, karena sudah beberapa kali dia selalu tertahan, bisa dilihat di EMA 200. Mudah-mudahan kalau dia bisa tembus EMA 200, ya trennya akan jauh lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Karena masih belum berhasil nih, bisa kelihatan nih di harga 62 dan di EMA 200 masih belum dikasih lewat. Sebelumnya padahal udah kasih lewat tapi turun lagi. Oke ya, kita lanjut ke saham ayam-ayaman. Nah, hari ini Cepin
berhasil menembus targetnya nih di 5.875. Ini bagus, sangat bagus ya. Ini juga kita bahas ya selama beberapa hari ya. Ternyata capai target, ya udah kita cari target barunya yaitu di harga 6.000. Apakah besok akan mencapai ke harga 6.000 atau tidak? Untuk Cepin, teman-teman saksikan aja. Kalau dia bisa mencapai ya bagus ya, berarti kita besok cari target selanjutnya. Saat ini masih sangat uptrend ya, tapi juga masih hati-hati buat yang belum punya. Kalau yang sudah punya ya jangan lupa untuk naikkan trailing stop untuk saham ini. Lanjut ya ke saham JPFA. Ya, JPFA pun naik tapi belum berhasil menembus EMA 200 di harga 1.590. Ya kita tunggu aja apakah dia akan ikut gaya Cepin yang terus naik, gas terus ke atas ya. Mudah-mudahan aja bisa mencapai 1610 atau bahkan bisa mencapai 1680. Ini juga masih bagus untuk saat ini. Yang sudah punya, saya ingatkan jangan lupa untuk trailing stopnya. Yang belum punya, silakan kalau misalkan saham ini masih kuat bergerak naik. Dan jangan lupa untuk trading plan-nya, stop loss-nya, dan targetnya. Lanjut ke saham berikutnya yaitu saham Main. Ya, ini Main terlalu banyak jarumnya ya, atau terlalu banyak rambutnya ya. Memang agak-agak cukup mengerikan untuk Main nih kalau teman-teman bisa perhatikan. Jadi sempat dibawa turun, sempat dibawa naik, dan closingnya di harga itu aja. Tapi hari ini closingnya bagus, menguat lagi di atas closing harga kemarin di hari Jumat ya, menguat 0,78%, memang nggak banyak. Tapi secara pergerakan dia sudah mulai bergerak perlahan naik. Ya, kita lihat aja apakah dia bisa menembus EMA 200-nya. Hari ini dia closing di atas EMA 100 dan masih tetap bergerak di atas EMA 10, 20, 30. Ini masih bagus. Apakah dia bisa menembus 675 atau bahkan bisa ke harga 710. Ini juga kita lihat untuk ayam-ayaman yang lain ya. Oke, kita lanjut ke WMUU. Nah, ini teman-teman boleh perhatikan nih. WMUU sudah beberapa kali tertahan terus di harga 164. Boleh dilihat besok kalau misalkan dia berhasil close di atas bukan 164 ya, 146. Kalau misalkan dia berhasil close di atas 146, maka kemungkinan dia akan lanjut. Mudah-mudahan mirip kayak Cepin ya, naiknya terus ke atas, konsisten. Ya kita lihat aja, mudah-mudahan kita kasih target tertingginya aja dulu di harga 167. Masih boleh dipantau karena dia masih close di atas di atas pergerakan EMA 10, 20, 30, tapi belum berhasil close di atas EMA 100. Dan bisa dilihat harga 146 ini adalah harga, mungkin harga sakral ya. Kita lihat apakah dia bisa menembusnya atau close di atasnya atau tidak. WMU masih boleh dipantau, masih di bawah, jadi jangan sampai ketinggalan. Tapi jangan buru-buru juga masuk, pantau pelan-pelan. Kita lanjut ke saham berikutnya ya, yaitu saham Cevin. Nah, ini Cevin juga hari ini sempat naik ya. Ini agak melencong sedikit. Saya ambil Cevin karena memang nggak terlalu banyak saham-saham yang kita bisa pantau hari ini. Tapi nggak apa-apa. Untuk Cevin hari ini dia menguat 1,43% ya. Sempat menembus target 290-nya, tapi target 300-nya belum tercapai. Kita lihat aja besok. Dan masih close di atas EMA 10, 20, dan 30. Bahkan dia bisa close di harga close kemarin. Tapi belum bisa close di atas harga tertinggi atau high kemarin. Tapi masih boleh dipantau kalau misalkan dia masih bergerak naik. Paling enggak target terdekat di 300, lalu ke 316. Syukur-syukur dia bisa close di atas 300, ini akan sangat bagus. Cevin masih boleh dipantau selama dia nggak turun lagi atau dia membuat menembus low-nya hari ini. Ya, ini teman-teman boleh perhatikan untuk Cevin. Ya, oke. Mungkin video yang kedua sampai Cevin dulu. Nanti kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Jadi jangan kemana-mana. Kita masih bahas saham-saham yang lain. Mungkin saham-saham yang terkoreksi dulu. Atau kita lihat aja kira-kira mana yang masih bisa dipantau.
Oke, stay tune terus, jangan kemana-mana. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau menonton video dan dari channel ini, jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.